Puji Tuhan saudara, tidak ada hari tanpa berdoa saudara. Walaupun hari ini merupakan hari libur ya saudara, menjelang puasa ya, khusus saudara kita yang beragama muslim. Walaupun libur tetap kita berdoa saudara. Tidak ada hari tanpa berdoa. Tidak ada hari tanpa persekutuan dengan Allah. Sebagaimana tubuh kita fisik atau manusia jasmania ini tiada hari tanpa makan, tiada hari tanpa minum air mineral. Demikian pula jiwa kita, mestinya tiada hari tanpa membutuhkan Tuhan. Karena dialah ya saudaraku, yang bisa memenuhi kebutuhan jiwa kita. Pada waktu mana? Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita mendengar firman, pada waktu kita bersekutu dengan Dia saudara. Adalah celaka kalau seseorang tidak mengisi jiwanya melalui hari-hari hidup dengan Tuhan. Itu celaka. Orang yang putus nyambung berdoa itu celaka. Hari ini berdoa, besok tidak. Lusa berdoa, besok tidak. Hari ini dengar firman, besok tidak. Apalagi kalau sudah berhari-hari tidak berdoa atau berminggu-minggu. Celaka orang begini saudara. Mereka tidak menyadari bahwa kebutuhan jasmani manusia fisik itu dengan kebutuhan jiwa ini saudara, itu sama-sama membutuhkan asupan. Kalau manusia jasmani itu membutuhkan makan minum dalam bentuk makanan fisik dan air mineral, demikian pula dengan jiwa. Tapi dua-dua ini saudara memiliki makanan atau kebutuhan yang berbeda. Nah, orang tidak menyadari akan hal ini saudara. Di dalam Mazmur 42 saudara dikatakan, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Di sini Allah digambarkan sebagai air. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengemukakan pernyataan yang sering atau sering diperdengarkan, bahwa Dia adalah air kehidupan, atau dikatakan akulah air hidup itu. Dia menggambarkan diri sebagai air kehidupan atau air hidup itu. Seperti yang Dia tawarkan kepada perempuan Samaria ketika berada di sumur Yakub. Kalau engkau minum air yang dari sumur ini, kamu akan haus. Karena jiwamu tidak bisa diisi dengan air itu. Tapi kalau engkau minum air yang daripadaku, kamu tidak akan haus lagi, dan air hidup itu akan memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi sesungguhnya Tuhan Yesus sedang menawarkan dirinya kepada wanita yang ada di sumur Yakub ini. Jangan sampai saudaraku, kita kelihatan bernyanyi,
Aku merindukan Engkau seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Tapi kita tidak membutuhkan Dia. Kita tidak pernah rasa haus akan Dia. Ini berbahaya, saudaraku. Orang kalau haus, saudara, itu pasti frustasi. Kalau sampai dia tidak menemukan air, kalau tubuhnya mengalami kehausan, lidahnya ini mengalami kehausan, itu bisa seperti orang gila. Saya merasakan kehausan begitu, saudara. Anda bisa membayangkan perjalanan bangsa Israel ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir. Ya, mereka tiba di padang gurun. Lalu mengalami krisis air. Tidak ada air, saudara. Hanya gara-gara air itu mereka bertengkar melawan pemimpin, melawan Musa dan Harun. Bahkan semua kata-kata hinaan, kutukan terhadap pemimpin pun keluar semua. Hanya karena masalah air mereka bertengkar. Karena kehausan. Mungkin hari pertama belum haus, belum terlalu nampak kehausan. Tapi begitu masuk hari kedua, apalagi hari ketiga, wah, haus. Itu kebutuhan lidah ini. Pernahkah saudara memperkarakan bahwa sebenarnya ada kehausan di dalam jiwa yang mestinya kita harus penuhi itu, tapi orang mengabaikan, saudara. Orang mengabaikan. Dia tidak merasa gelisah. Kenapa hal itu terjadi? Karena cita rasa jiwanya sudah berubah. Ini harus hati-hati. Kalau seseorang sudah tidak lagi memiliki kehausan akan Tuhan, memiliki kerinduan bertemu dengan Allah, mendengar firman, saudara ada dalam bahaya. Saya peringatkan kepada saudara dalam bahaya. Kalau saudara tidak berubah, tidak sungguh-sungguh, tidak mau membenahi diri, saudara akan terancam bahaya di kekekalan. Jangan sampai hasrat atau gairah, kehausan akan Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Karena sudah terlanjur terisi dengan air dunia. Sudah melimpah. Sama seperti orang kaya yang dikisahkan dalam Injil Lukas pasal 16. Jiwanya itu sudah melimpah dengan kehausan akan dunia, dengan kemewahan, dengan berpakaian yang indah-indah, dengan pesta porah setiap hari. Begitu dia meninggal dunia, dia baru merasakan ada kehausan yang sesungguhnya, tapi sudah terlambat. Dia memohon-mohon supaya Abraham memerintahkan Lazarus mencucukkan ujung jari di dalam lidahnya, karena dia sangat kehausan. Tapi sudah terlambat. Hari ini saudara, orang memandang remeh khotbah-khotbah begini, dianggap lebay. Banyak orang, saudara, banyak pendeta berkhotbah, tapi tidak membuka pengertian mereka terhadap kebenaran. Khotbahnya bagus-bagus, sistematis, hasil pergumulannya dari perpustakaan, lalu dikhotbahkan, tapi tidak hasil dari pergumulan mengalami Tuhan.
Itu beda saudara. Beda. Makanya coba lihat, banyak orang tidak memiliki kehausan akan Tuhan. Dan saya sudah menjumpai orang-orang begini. Bergelar doktor, malas berdoa. Doktor malas berdoa saudara. Tidak tahan berlutut di hadapan Tuhan padahal masih muda. Dia jarang berlutut saudara. Kecuali ada masalah di lutut. Tapi kalau masih muda saudara mau berlutut di hadapan Tuhan, dia sudah tidak sanggup. Wah, bagaimana mungkin saudara akan berlutut di kekekalan di hadapan Bapa yang Maha Kudus kalau sudah tidak berlatih dari sejak saudara di bumi. Dalam sejarah perjalanan orang-orang yang mengasihi Tuhan, ketika berjumpa dengan Tuhan, dengan malaikat, mereka tersungkur. Bahkan kalau dikisahkan mengenai seorang wanita yang mengalami lelehan darah selama 12 tahun itu sampai merangkak dia saudara. Orang ya saudara kan kelihatan. Dari saudara berdoa sudah kelihatan. Fisikmu sudah menunjukkan kamu takut akan Allah atau tidak. Dari cara dudukmu saja sudah ketahuan. Ada yang berdoa pangkok kaki. Itu saya sudah banyak melihat. Ini sifat-sifat orang yang tidak gentar di hadapan Allah. Iya. Sambil sedang berdoa dia sibuk dengan handphone, dengan segala macam. Itu sudah menunjukkan fisikmu, jiwamu sudah kelihatan dari ekspresimu bahwa engkau tidak takut akan dia dan tidak pernah merasa haus akan dia. Dan engkau hanya menjadikan ini sebagai seremonial agama. Tapi suatu hari nanti ketika saudara berdiri di hadapan Allah, kegentaran tanpa engkau buat-buat akan berlangsung dalam hidup. Milikilah kegentaran akan Tuhan. Sikap sopan santun di hadapan dia. Bahkan lebih konyol lagi, ada orang berdoanya pangku tangan begini. Wah, saya lihat kamu itu kurang ajar sama Tuhan. Kamu suatu hari nanti bertemu dengan dia, Allah yang kudus. Ya. Jiwamu tercermin dari fisikmu. Dari nada bicaramu udah ketahuan. Isi jiwamu tidak takut akan Allah. Hai orang yang jiwanya dipenuhi dengan kehadiran Allah, melimpah dengan Tuhan itu beda sekali saudara. Beda sekali. Bahkan dia kalau memberi persembahan tidak tanggung-tanggung. Tidak hitung-hitung, bukan saya menggalang dana, sorry. Dia tidak tanggung-tanggung. Kalau di dompetnya itu ada 100 ribu, ya ada 50 ribu, ada 20 ribu. Saat mempersembahkan persembahan dia ambil yang paling terbesar dikasih. Karena dia limpah dengan Tuhan. Dia tidak meragukan Tuhan. Tapi kalau ada 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 5 ribu, dia ambil 5 ribu. You melecehkan Tuhan itu. Iya saudara. Maka tidak banyak pendeta dipakai Tuhan. Saya tidak bicara skop jemaat, kelas pendeta, hamba Tuhan yang tergolong pengkhotbah. Banyak yang tidak kasih persembahan. Iya saudara. Tapi dia terima PK besar tapi kasih persembahan saja tidak. Itu banyak. Banyak pelayan yang tidak berkorban. Akan korban banyak tapi menjadi korban tidak saudara. Nah itu saya melihat. Saya tidak menghakimi. Tapi lihat aja orang-orang begini. Tidak dipakai Tuhan lebih. Karena tidak limpah. Tidak mengasihi Tuhan. Bagaimana mau menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Memberi sesuatu kepada Tuhan receh saudara. Hitung dengan Tuhan.
Bagaimana kita menjadi anggur tercurah, roti terpecah, omong kosong. Ayo saya mengajak kepada kita sekalian, cintailah Tuhan dan milikilah kehausan akan Tuhan setiap hari. Dan ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian saudara. Amin.